or bad, easy, you say. A simple faith to destiny for you and me. You play it to your heart content and make a stand. You think you're smart and no one can deny your mind. It is a life that we all borrow, do you know? And you fight for your delight, oh high and low. Itu tentang apa syair bahasa Inggrisnya itu tadi? A simple choice Of good or bad. Easy, sad. Mungkin diterjemahin dulu ya supaya kita semua paham. Oke, jadi per kalimat dulu ini ya. A simple choice of good or bad, easy you said. Artinya tuh pilihan yang mudah, baik buruk. Katakanmu gampang ya. Terus simple faith to destiny for you and me. Apa kepercayaan kepada takdir itu gampang juga. Takdir buat kita. Terus berikutnya, you play it to your heart content and make a stand. Kamu melakukan hidup itu semaumu, senangnya hatimu, sesuka hatimu, dan kamu merasa itu adalah kebenaranmu, kebenaran sejati kamu pikir. Kamu pikir kamu tuh pinter dan gak ada yang bisa ngalahin pikiranmu. You would think you are smart and no one can deny your mind. Di lirik ini kayak gini. Terus kemudian berikutnya, it is life that we all borrow, do you know? Agak sedikit bertanya. Ini kita nih minjem hidup ini. Kamu ngerti tentang itu enggak? Apa? Minjem. Minjem maksudnya ya. Minjem diri kita sendiri. Terus Minjem apa saja. and you fight for your delight all high and low. Dan kamu berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kesenangan kemana saja. Ceritanya sebenarnya tentang itu, tentang pertanyaan. Emang gampang hidup? Jadi ini kalau bahasa Jawanya ojo dumeh. Ojo dumeh. Kan kalau kita ngomong salah satu unsur setan itu adalah potensi jahiliyah. Jahiliyah itu sebenarnya nomor satu bukan moral, bukan baik buruk, tetapi bodoh dan pinter. Nah bodohnya, pinternya itu memproduk kejahatan, memproduk kebaikan dan sebagainya. Nah itu di kalimat ketiga kalau tidak salah itu kan, kamu pikir kamu pinter, kamu mengambil keputusan begini begitu. Nah kita kan menemukan bahwa jenis kejahiliahan yang sedang memuncak sekarang ini, itu kalau dalam bahasa Arab disebut jahilun murakabil murakab. Jadi bukan hanya jahil murakab, bukan hanya goblok kuadrat, tapi goblok kuadrat kali dua. Maksud saya begini, ini mungkin sesungguhnya kandungannya dari situ ya Bang. Jadi pertama, kalau jahiliyah adalah bahwa kita sebagai manusia katakanlah mencoba berdiri di sisi kebaikan, di pihak yang baik, yang benar, terus melawan setan. Itu kan simple, linear ya. Setan jahat, kita baik lah. Simple. Tapi ini kan masalahnya hipokrisi. Masalahnya kan setan itu oke banget. Setan itu dia tidak pernah menipu kita mengenai dirinya. Setan itu tidak pernah acting seolah-olah dia mengaku bahwa dia baik gitu loh. Tidak pernah munafik ya. Tidak pernah munafik. Jadi kalau itu saja masalahnya di dunia kan simpel. Tinggal perang, kalah atau menang. Tapi ini enggak. Setan nomor pertama jadi murakabnya, kuadratnya jahiliyah tadi itu pertama. Lah ini setan tapi berperilaku seolah-olah dia malaikat satu. Ini dalam gejala politik, gejala kebudayaan, bahkan juga dalam pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan agama. Pertama. Nomor dua,
Ya kalau munafik juga meskipun itu sudah 100 kali lipat lebih susah. Kan orang kafir itu 100 sama dengan 1 orang munafik. Jadi mending ngelawan 100 orang kafir daripada 1 orang munafik. 1 orang munafik. Berbahaya munafik itu. Berbahaya karena tidak menentu. Nggak bisa Karena susah diidentifikasi. diidentifikasi. Jadi ini sudah kuadrat jadinya. Bodoh, jahat, itu pun tidak menentu karena ada yang disebut kemunafikan atau hipokrisi. Ini lebih kuadrat lagi sebenarnya karena ini si setan yang modern ini ternyata bukan setan-setan yang dimaksud Tuhan itu. Ternyata kita sendiri. Ternyata kita sendiri. Ternyata manusia bisa melahirkan setan. Loh, kita sendiri lebih dari setan. Tapi itu nggak disadari persoalannya. Dia nggak sadar. Itu manusia kuadrat sendiri. berikutnya, Job. Iya, Itu kuadrat berikutnya karena jadi pertama baik buruk, baik lawan Jelas, buruk, linier kita lawan setan katakan. Lu ternyata ini setannya lebih dahsyat daripada setan yang asli karena dia seakan-akan buruk belum tentu buruk, seakan-akan baik belum tentu baik, seakan-akan benar padahal salah, seakan-akan salah bisa jadi benar. Kalau menurut Cak Nun setan jenis seperti itu termasuk takdir Tuhan atau bukan? Oh enggak. Tuhan sama kita kan berbagi, tapi jangan lari ke sana dulu kita. Kita kan berbagi otoritas sama Tuhan. Jadi Tuhan kasih kasih tanah, kita bikin batu bata. Tuhan kasih padi, kita bikin beras sampai nasi dan seterusnya ya. Tuhan bikin besi, Pak Nevi bikin saron kan gitu. Dan seterusnya. Nah, kuadrat yang kedua tadi adalah bahwa ternyata setan ini tidak menentu. Itu kuadrat ya. Karena dia munafik. Artinya setan yang asli aja enggak munafik. Yang berikutnya, ternyata setannya kita sendiri. Kita sendiri. Kita sendiri mengancam si setan yang si. Iya, malah kita sendiri yang merupakan ancaman bagi setan yang asli. Dia itu. Setan itu pengangguran jadinya ya. Berikutnya, jadi ini kuadrat-kuadrat lagi. Si setan yang mungkin juga kita sendiri itu, yang sebenarnya jahat, bodoh, tapi munafik, ya. Kalau dalam ukuran 4 manusia tahu dan tahu bahwa dia tahu atau tahu tapi tidak tahu bahwa dia tahu, terus tahu tapi dia tahu bahwa dia tidak tahu tapi tahu bahwa dia tahu. Yang terakhir kan tidak tahu dan tidak tahu bahwa dia tidak tahu. La yadri wa la yadri ana la yadri. Lah ini kuadrat berikutnya ini adalah orang ternyata berlaku lebih parah daripada setan. Tapi dia yakin bahwa dirinya itu malaikat. Lah ini kan lah angel bener ini hidup di negara kita ini. Dan pede sekali dia. Dan pede sekali berdakwah, menjadi pejabat, ya, pakai sorban, pakai pakai kostum-kostum yang menggambarkan malaikat, bukan karena dia munafik, tetapi begitu bodohnya dia sehingga dia tidak tahu bahwa dia itu setan sebenarnya, bahkan lebih daripada setan. Nah itu kan yang sebenarnya kandungan-kandungan kalau kita menyelam dari apa yang ditulis di syair itu. So, Brang, you are
writer of that poem. Gue sih nulis puisi kui yang dinyanyikan Mbak Via dalam nomor lagu Tembang Setan itu. Saya meresponnya, mereviewnya seperti itu. Tapi sebenarnya yang melahirkan dulu apa itu? Duh, sejarahnya dulu ya. Ini sebenarnya juga kalau bukan sebuah kejadian. Sebenarnya bukan sebuah kejadian tapi sebuah kesimpulan. Maksudnya kita yang alami persentuhan dengan budaya ini, mengenali persentuhan dengan orang itu, dengan kalangan yang ini. Terus kemudian ngambil kesimpulan bahwa kadang-kadang itu tadi orang merasa dia berjuang untuk sesuatu, merasa dia berjuangnya nggak cuman berjuang sedikit aja, berjuang pakai semua yang paling rendah, semua paling tinggi, pakai tenaga dalam, pakai semuanya, pokoknya dia berjuang yang dia pikir untuk kebenaran. Tapi dia nggak tahu kalau itu sebenarnya justru membawa kehancuran yang lebih besar. Dan orang kayak gitu kadang-kadang susah dibilangin karena dia merasa berjihad di situ. Ya. Jadi kuncinya kan ilmu. Kuncinya kan tahu dan tidak tahu. Jadi yang paling parah dari jahiliyah kita. Kalau zaman Rasulullah jahiliyahnya kan linier aja, simpel aja. Jelas. Dan Abu Jahal tidak mengaku bahwa dia orang sangat baik, ya tidak kan itu. Ya artinya kan bukan ilmu bacaan textbook kayak gitu kan. Sekarang banyak Penggunaan akal. ya, mereka kan banyak referensi ilmu, banyak kayak dari mana-mana dia dapat itu. Jadi nggak kurang-kurang ilmu orang modern sebenarnya. Betul. Jadi orang Indonesia ini, bangsa Indonesia ini apa aja punya. Punya Tuhan, punya Nabi, punya malaikat, punya Quran, punya pengajian, punya organisasi naik haji, punya majelis taklim, punya alam yang subur, punya segala macam yang baik-baik dalam kehidupan. Yang tidak dipunyai adalah pengetahuan dan ilmu yang tepat untuk mengetahui dan mengidentifikasi apa yang dia punya itu. Kan begitu. Seperti orang buta nggak lihat. Iya, jadi seperti orang buta punya mobil mewah, ya, seperti orang buta punya istri cantik kan gitu kan. Ya gerabak-gerabak kayak itu ya. Tapi intinya adalah ya jawabannya pendidikan berarti. Ya pendidikan itu tidak harus soal sekolah dan universitas. Pendidikan itu artinya saya kira salah satu jawaban bagi setiap orang yang sedang mengalami zaman yang sedang berada pada situasi kiamat seperti sekarang. Kiamat itu tidak harus hancur, kiamat itu bisa kebangkitan. Kiam berarti berdiri, kiamah berarti berdiri dalam arti kualitatif ya, bangkit. Ya, memulai kembali penggunaan akal. Setelah akalnya dilatih baru mulai baca Quran lagi, baru mulai mengurusi segala sesuatu. Cuman tuh ada kalimat di tengah. It is life that we all borrow, do you know ya. Kita ini kan hidup di alam dan memakai jasad dan diri pinjaman kan itu. Nah kalau kita kembalikan kepada khasanah ketuhanan, sebenarnya cobaan terbesar bagi manusia itu sense of belonging. Rasa memiliki. Itu ujian dan sumber bencana yang terbesar. Itu rasa memiliki itu dari yang kecil-kecil bahwa kita merasa bahwa ini wajah kita, bahwa yang ikal ini rambut kita, bahwa yang mancung ini hidung kita, anak kita. Itu sudah bukan pada level pemikiran, itu udah insting itu. Udah insting. Sampai ke tingkat institusi dan sistem, bahwa ini tanah saya, ini ada sertifikatnya. Dan lain sebagainya, sampai kemudian ke tingkat ideologi, ini hak asasi saya. Padahal orang pihak itu punya hak kalau dia yang punya saham, kan begitu. Kalau dia tidak memiliki saham, lah dia punya hak apa? Lah kalau di syair itu dibilang hidup ini pinjaman, lah jadi hak kita apa? Jadi sebenarnya hak asasi itu tidak ada, sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah wajib asasi. Dan kalau ngomong hak asasi yang punya Tuhan, gitu loh. Kalau Tuhan tidak diakui, tidak ada masalah, itu demokrasi. Cuman saya tidak paham. Itu pakai logika akal yang bagaimana? Bagaimana mungkin cacing melahirkan dirinya sendiri? Bagaimana mungkin burung mentakdirkan dirinya bisa terbang dan manusia tidak bisa mentakdirkan dirinya tidak bisa terbang dan seterusnya. Jadi life yang buruk tadi,
hidup yang dipinjam tadi itu luar biasa. Luar biasa maknanya sebenarnya. Tapi itu berangkat dari kasus tersendiri enggak itu Bang? Atau just the whole? Sebenarnya jadi satu sama semuanya juga. Sambungan dari sebelumnya, kamu pikir kamu pinter banget, nggak ada yang bisa nandingin kamu kan gitu. Terus, tapi kamu tuh siapa? Apa kamu mendefinisikan dirimu dengan pikiranmu, dengan kekayaanmu, atau dengan bentuk tubuhmu, atau mukamu, atau apa? Padahal semua itu eksistensi kan pinjaman juga. Itu kemudian dituliskan di situ. Hidup itu sendiri kan pinjaman juga. Ayo konco kabeh padha sing idan manungso pating sliwer dadi setan. Ayo konco kabeh padha sing idan kejaba sing pancen kepengin dadi setan. Begitu mendengar kata tembang setan, ada kemungkinan orang terhenyak, orang terus menemukan bahwa setan itu di sana, karena yang di sini itu dirinya. Saya ingin mengatakan bahwa yang nembang ini juga jangan-jangan setan. Itulah, yang nembang ini juga setan, karena kalau kita lihat pada diskusi kita yang sebelumnya, sebenarnya setan itu jangan dikutuk-kutuk amat dalam arti seperti pengetahuan baku kita ya, karena setan tidak pernah munafik seperti manusia. Karena kalau pakai definisi keagamaan ya, setan, iblis, malaikat itu makhluk kepastian, makhluk pasti, exact creature, apa ya? Kalau manusia dan jin itu makhluk kemungkinan. Jadi manusia dan jin itu punya kemungkinan untuk menjadi baik, buruk, bodoh, pinter, selamat, tidak selamat, dan lain sebagainya. Tapi kalau setan pasti seperti itu, malaikat pasti seperti itu. Cuman karena Tuhan bikin skenario yang disebut oleh Tuhan, itu malaikat yang kerjaannya adalah ya'malu ma yu'marun. Pokoknya malaikat itu tidak melakukan apapun kecuali yang diperintahkan oleh Allah. Ya sebenarnya kalau kita mau berpikir ya setan ya gitu. Karena setan itu semua yang dia miliki, dayanya, energinya, strateginya, kepandaiannya, semua berasal dari Tuhan. Pinjaman juga. Jadi setan itu sendiri adalah pinjaman. Diri setan itu sendiri adalah pinjaman dari perkenan Tuhan. Dan diizinkan apa tidak setan menggoda hidupnya manusia, memprovokasi manusia. Terjadi sampai sekarang berarti ya boleh. Boleh itu diizinkan. Pasti. Atas transaksi dengan Tuhan. Dan kalau Tuhan melakukan transaksi itu bukan berarti setan via sendiri terus Tuhan via lain, karena semua toh berasal dari Tuhan. Dan semua adalah pinjaman dari Tuhan. Jadi kalau sekarang kita mendengarkan tembang setan, jangan serta-merta terus menggambar di dalam benaknya bahwa di sini ada kita, setan ada di sana. Karena yang kita temukan sekarang adalah jangan-jangan kayaknya sih bukan mungkin. Sebenarnya yang terjadi kan gitu sekarang, masyarakat membawa diri kita bukan setan yang di sana, maka setan yang dilempar kan gitu. Banyak dilempari ya kan. Itu yang terjadi sekarang, seperti itu sekarang. Hati senang Soeharto sudah tumbang, dan sekarang Soehartonya banyak niat. Penasaran aku ikut coblosan, yang terpilih ternyata juga setan. Pakai peci bareng-bareng sembahyang, hati-hati awas imamnya setan. Duduk bareng sambil mengunyah kaca, lihat TV, nonton tayangan setan. Kalau ngomong-ngomong tentang setan, Tuhan ini kan bikin antagonis protagonis, bikin drama, bikin teater sedemikian rupa yang
durasi permainannya itu mungkin sekian miliar tahun apa triliun tahun yang kita nggak bisa mengukurnya. Sebagaimana kebesaran alam itu tidak bisa kita ukur dan kekecilan alam juga tidak bisa kita ukur. Yang terkecil dari yang bisa dipahami oleh fisika atau ilmu pengetahuan. Sampai sekarang yang paling diketahui yang paling kecil itu namanya quark. Quark ada yang diketahui sekarang ada 6 jenis quark. Itu kalau proton tuh Sebentar, yang agak gede dulu, sel. Terus sel terdiri dari ya lebih kecil dari senyawa, ada molekul. molekul. Terus nanti ada atom. Ada atom. Atom itu ada elektron, proton, neutron, muon dan segala macam. Tapi itu masih terdiri dari atau atas quark tadi. Atas quark itu tadi. Nah, besarnya quark itu kalau misalnya dibayangkan itu sampai sekarang gimana kita mendeteksi semua itu yang udah dalam level itu, dalam level quark, elektron, proton itu kita nggak benar-benar melihat itu, tapi kita melihat gejalanya. Jadi kita bisa menyimpulkan asalnya seperti apa. Kalau misalnya contohnya kalau kita menjatuhkan batu di kolam, kita bisa ngelihat bentuk ripple-nya, kita bisa ngelihat bentuk gelombangnya, bentuk apa? Ini namanya? Ya, efek. Bentuk airnya. Airnya gimana bergelombangnya? Kita bisa melihat percepatannya seberapa. Nah, kita bisa melihat itu, tapi kita nggak bisa melihat batunya. Tapi dari riak-riaknya itu kita bisa ngelihat, bisa ngukur seberapa, menyimpulkan jatuhnya batu kecepatannya seberapa, batunya besarnya seberapa, dan bentuknya seperti apa. Tapi kalau melihat batunya itu seperti apa sampai sekarang, saya kira belum nyampe kita. Artinya yang disebut quark itu sebenarnya yang dikenali adalah indikatornya. Tapi kita kembali kepada pemahaman-pemahaman sosial lagi. Kan kalau ngomong dramanya Tuhan, ada casting malaikat, ada jin, ada manusia, ada setan dan seterusnya. Terus nanti ada treatment. Kalau dalam skenario sinetron ada treatmentnya, drama ya, ada treatment. Artinya skenario yang masih dasaran ya, masih prinsip-prinsip. Nah, treatmentnya mengenai Dajjal nanti akan begini, Imam Mahdi datang, kemudian ada dabah, ada segala macam, itu kan treatment. Tapi belum skenario, artinya dialognya belum detail dan seterusnya. Yang pertama, yang mungkin bisa kita gali, sekjennya kan namanya Dajjal itu. Sekjennya masyarakat setan di alam semesta ini namanya kan Dajjal sebenarnya. Jadi iblis dan setan itu sebenarnya ya kayak api dan panas gitu ya. Jadi itu cuma sebutan kayak Maulana dan Syekh, kayak bangsa dan suku gitu ya. Kayak manusia dan laki-laki perempuan gitu ya. Tapi kita tidak tahu persis. Tetapi kan ada pemeran-pemeran utama nih. The main role ini kan Dajjal. Nah, salah satu yang pernah saya dengar itu, Bang. Tanda-tanda hari akhir, tanda-tanda akhir zaman itu bahwa Dajjal itu menguasai seluruh dunia. Menguasai, bahkan mengendalikan, bisa mengontrol dan melakukan pendataan-pendataan yang detail mengenai apa saja yang ada di muka bumi ini. Ini yang sekarang yang lagi sedang marak-maraknya internet. Ya. Kita tahu internet, gimana internet bisa mengecilkan dunia, gimana kita bisa berkembang, gimana kita bisa komunikasi antar benua, antar pulau dengan sangat mudah. Tapi sebenarnya kalau mau dilihat cara kerjanya itu, sedikit saya menjelaskan cara kerja. Gimana satu komputer bisa berhubungan dengan komputer yang lain. Gimana kita bisa mengakses sebuah website. Di situ pasti kan masing-masing punya alamat untuk mengenalkan satu sama yang lain. Alamatmu apa, itu namanya IP. Kalau dalam bahasa internetnya. IP, nah ini terus kita kan harus bertanya, ini siapa yang berkuasa ngasih alamat IP address ini, yang ngasih aku alamat ini, yang ngasih alamat dia ini tuh siapa nih berkuasa. Ternyata setelah dirut-rut itu juga ada sebuah tempat yang bukan hanya itu, Bang. Tadi sebelum saya menunjuk mengenai pusat kekuasaan, istana internetnya itu ya. Kita mungkin supaya orang kita semua bisa menggambarkan, semua data yang begitu mudah kita bisa akses di internet. Semua email kita, pembicaraan kita, chatting kita, segala macam dari data politik, kebudayaan, lagu-lagu, seks, apa saja. Itu kan kalau ngomong komputer kan kalau bodon gitu, ya kan ono hard disk nunggu mesti.
Ono pusat harddisknya, ada maha harddisk, raksasa harddisknya, dan pasti ada sistem yang memegangnya, dan sistem itu pasti berada di tangan orang, perusahaan, sekelompok atau apapun. Apa, iya. Nah, kan itu. Nah itu kan selama ini orang tidak mikir di mana, siapa dan lain sebagainya. Iya. Ternyata itu setahu saya yang pernah saya baca itu karena penemu internet itu adalah Amerika dan militer di sana. Jadi mereka yang berhak menentukan alamat semua pengguna internet di dunia. Dan itu ternyata nggak di Pulau Amerika sendiri, itu ada di sebuah pulau. artinya dengan internet itu gimana? Cara kerjanya sebenarnya bagaimana sih itu Bang? Itu cabling saja, lalu lintas kabel, satelit, frekuensi, atau bagaimana itu sebenarnya? Semua kalau kabel, satelit, frekuensi itu semua kan medianya. Sebenarnya itu mereka komunikasi dengan bahasa komputer, dengan bit. Itu mereka komunikasi satu sama yang lain. Yang data itu dikumpulkan dalam bentuk binary 011001. Nah itu dikirim melalui cara-cara itu tadi. Ada frekuensi radio, ada pakai listrik bisa, pakai inframerah bisa, pakai satelit juga bisa. Tapi yang pasti datanya itu berpindah satu dengan yang lain. Intinya sudah sangat mungkin dan memang sudah terjadi dan sudah merupakan kepastian bahwa seluruh dunia ini segala sesuatunya bisa dikuasai even oleh seseorang saja yang kebetulan berkuasa di istana itu tadi kan gitu. Jadi Dajjal itu bisa dipahami secara sangat ilmiah bahwa itu betul-betul sudah terjadi. Sehingga kemudian kita menjadi merasa lucu ya kalau kita demo anti ini, anti itu, hidup dan menyikapi suatu konstelasi yang kita sangka kita sedang menjadi pejuang, kita sangka kita menjadi ya kayak misalnya gampangannya gini lah, saya mengkafirkan orang yang bukan Islam dan saya yakin itu kafir, tetapi saya menyebut kafirnya itu melalui SMS yang bikinan, yang alatnya bikinan orang kafir juga kan. Kita memakai barang dan sebagainya. Jadi bagaimana itu menjelaskan bahwa itu Dajjal itu, Bro? Apakah itu bukan kebaikan internasional, kebaikan mondial? Kenapa ini kita indikasikan untuk mengingat Dajjal tadi lah? Ini internet ini tadi? Iya. Karena seharusnya kalau hubungan ini kan sebenarnya properti massa. Maksudnya semua orang punya hak yang sama, semua orang punya kewajiban yang sama, semua orang punya akses ke alat ini yang namanya internet, ke media ini yang namanya internet. Tapi di sini kita tahu hierarkinya ternyata nggak seperti itu. Ternyata ada yang lebih berkuasa daripada yang lain, yang kita tidak bisa mengontrol mereka, yang kita tidak bisa tahu apakah mereka menggunakan perjanjian yang kita pakai, menggunakan etika yang kita pakai. Jadi ini tidak ada saling mengontrol, adanya siapa yang dikontrol, siapa yang mempunyai hierarki lebih tinggi. Dan internet ini perannya begitu besarnya sekarang, sehingga sesungguhnya kekuasaan negara itu juga lucu ya. Negara itu sendiri sangat dikuasai oleh penguasa internet sebenarnya. Semua terdata. Kalau saya kira gini, sekarang saya ngomong teknis, Bang. Misalnya gini, setiap hari ada katakanlah 100 juta orang email-emailan, chatting, upload di situsnya misalnya gitu ya. Pokoknya ada lalu lintas informasi dan sebagainya. Itu kalau secara teknis itu akan terdokumentasikan semua, enggak? Cukup enggak itu untuk didokumentasikan semuanya? Atau harus ada yang di-delete gitu? Oh, tapi kalau terdokumentasikan semua itu luar biasa membutuhkan hard disk yang luar biasa besar itu. Tapi kemarin cerita seperti ketika teroris itu di Amerika, peristiwa 9/11. Terus kemudian kan mereka sangat sensitif dengan semua hal yang berkaitan dengan teroris. Jadi pusat data mereka sangat sensitif dengan kata-kata teroris. Jadi semua email, semua chatting, apa yang berkaitan dengan tulisan teroris langsung mereka datakan. Ketika ada tulisan itu langsung mereka datakan.
Mereka langsung meneliti itu semua. Kata-kata, ketika ada kata kuncinya langsung mereka datakan. Mereka mampu melakukan itu. Yang mereka omongkan keluar karena mereka mempunyai, ya saya nggak ngomong apa yang dilakukan mereka di belakang, tapi ketika itu diomongkan semua dunia menganggap itu nggak apa-apa karena itu untuk preventif. Tapi kita jadi tahu kemampuan mereka seperti apa untuk menyerap data, kan gitu. Iki jaman arane jaman edan, iblis setan kelangan penggawean. Iki jaman arane jaman edan, mangan lemper dibeset metu setan. Iki jaman arane jaman edan, sing ra edan ra kuat hancur edan. Iki jaman arane jaman edan, lunga kaji malah dibandem setan. Iki jaman arane jaman edan. Iblis setan kelangan penggawean. Iki jaman arane jaman edan. Mangan lemper disabet metu setan. Ya, sebentar. Dibeset, Cak. Ya. Ya. Jadi setan kehilangan penggawean itu kan dalam pengertian di diskusi kita di awal-awal tadi bahwa ternyata potensi setan kita bisa lebih besar daripada setan. Itu sendiri. Potensi setannya manusia bisa lebih besar daripada setan karena setan tidak punya kepentingan untuk munafik. Kalau manusia sangat punya kepentingan untuk palsu, untuk menyembunyikan sesuatu karena image building atau gaya bagusi itu sangat penting bagi manusia kan gitu kira-kira. Makhluk kemungkinan tadi itu ya. Kan pasti. Terus kenyataan bahwa ternyata kita sendiri ini potensial sebagai setan itu karena kita ini sudah bikin apa-apa itu ternyata outputnya setan lagi. Tahun 2007 adalah tahun yang Anda akan menjumpai di mana orang yang selama ini merasa benar, merasa aman dengan sesuatu yang dianggapnya benar, nanti dia akan kena jungkir baliknya sejarah, jungkir baliknya zaman. Dia akan serba salah. Ngomong salah, ndak ngomong salah, baik salah, tidak baik salah, gitu. Akan kita alami itu tahun ini, gitu. Terus Pak Nevi. Ya. Iki jaman arane jaman edan, sing ra edan ra kuat banjur edan. Nah, jadi susah juga kalau orang pada edan terus enggak itu kan akhirnya ya enggak kuat jadi ya sudah edan aja. Pertama sih kepeksa edan ning suwe-suwe penak ya toh. Suwe-suwe penak itu ya. Edan wae. Dan lama-lama kalau sudah sangat enak pasti dia tidak akan merasa edan lagi. Lama-lama kata edan itu menjadi hilang, Jumbuh menjadi satu dengan dirinya. Iki jaman arane jaman edan, lunga kaji malah dibandem setan. Lah, persis seperti yang barusan kita bicarakan. Tiada henti bencana dan bencana, tak tersentuh hati nurani kita. Bumi murka, seluruh alam pun juga. Sesungguhnya Tuhan sakit hatinya. Bencana terus terjadi tapi semakin tidak tersentuh hati kita. Artinya kita ini sudah kehilangan sejumlah hal. Pertama, kepekaan. Karena kalau orang makan soto pagi, siang, malam, maka lama-lama rasa soto juga menjadi tidak soto lagi ya. Kalau bencana, kalau komplikasi masalah berlangsung terus-menerus, siang malam dan berlangsung bertahun-tahun dalam setiap pemerintahan juga hanya ngasih masalah-masalah, maka lama-lama kita imun terhadap masalah-masalah. Imun ya. Nah, yang nomor 2 kita kehilangan kemampuan bahasa. Jadi saya tadi sore ngobrol sama beberapa teman, saya terloncat dari mulut saya, bahasa sudah mati. Bahasa sudah mati itu artinya ngomong apa saja sudah tidak ada gunanya. Karena ngomong itu harus melalui bahasa dan bahasa sudah tidak berperan sekarang.
Jangankan bahasa saya, bahasanya Quran saja, bahasanya kitab suci saja, juga tidak ada hubungannya sama keterharuan. Hidup gelap kita tolak cahaya, telah sekarat malah benci obatnya. Nah itu silakan diterjemahkan sendiri. Ini bukan hanya kecenderungan rakyat biasa, saya kira semua pemeran-pemeran penting dalam sejarah Indonesia sekarang ini, para pemegang modal, pemegang kekuasaan dan seterusnya, itu tadi yang menurut syair bahasa Inggris yang pertama tadi, kamu pikir kamu itu pinter ya, kamu pikir kamu itu bener. Emang lu siapa sebenarnya? Who do you think you are? Emang kalau presiden terus gimana? Emang kalau anggota DPR itu terus piye? Emang kalau selebritis itu njur piye? Kita ini orang sakit, bukan hanya menolak diobati, marah sama yang ngobati, malah benci sama yang ngobatin, curiga, malah ditangkap yang mau ngobati. Kita ini orang yang tidak tahu dan tidak pernah bertanya kepada yang tahu. Itu bukan hanya orang biasa. Itu juga kaum intelektual, itu juga para jurnalis. Mencari narasumber tidak pernah tepat. Masalah soto yang ditanya tukang rawon, masalah sepak bola yang dimintai tolong tukang becak, masalah langit yang dimintai tolong orang parit, kan itu. Tak selamat karena terus khianat, penuh rahmat tapi milih dilaknat. Jadi kalau ibarat hidup ini karena pinjam dari Tuhan ya, itu kan kita ini kalau dikasih makan sama orang tua kan kita juga setor sama orang tua ya, setor kesetiaan, setor kasih sayang, sehingga orang tua ngasih makan kita, nyekolahin kita itu juga hatinya lega gitu. Nah kita ini setornya sama Tuhan tuh apa? Kalau di sini kan tak selamat karena terus khianat. Kalau dihitung-hitung setoran kita itu kayaknya kok kontraproduktif ya. Kita ini dibanding setor kebaikan lebih banyak keburukan. Dibanding setor kepandaian lebih banyak setor kebodohan. Wong setiap tambahan kepandaian itu menambah kebodohan. Kan begitu? Istilahnya maju ke belakang. Nah, maju ke belakang gitu, mundur ke depan gitu ya. Turun ngadeg. Nah, kan itu. Naik ke bawah. Naik ke bawah kan itu. Kan gitu. Jadi apa namanya? Setoran kita itu, wah kalau ngomong serius sebenarnya agak gawat loh. Kita itu tidak punya tiket kecuali untuk hancur. Kita itu tidak punya setoran apa-apa kepada Allah kecuali untuk ditempelengin dan dihukum oleh Allah. Karena lebih banyak hal-hal yang membuat Allah marah daripada yang membuat Allah senang kepada kita. Makanya di situ kalau tidak ada kalimat bumi murka seluruh alam pun juga sesungguhnya Tuhan sakit hatinya. Hati senang Soeharto sudah tumbang dan sekarang Soehartonya banyak nian. Penasaran aku ikut coblosan, yang terpilih ternyata juga setan. Pakai peci bareng-bareng sembahyang. Hati-hati, awas imamnya setan. Biar Kecelek ya ta. Kecelek saja penggaweannya bangsa kita tuh kecelek ini, kecelek itu, kecelek ini dan terus menerus dan tidak kapok-kapok lagi ya. Duduk bareng sambil mengunyah kacang, lihat TV, nonton tayangan setan. Tapi ingat loh, yang nonton mungkin lebih setan daripada yang tayangannya loh ya. Itu tuh rumus kita tadi loh ya. Oh ya, kalau yang di TV itu kan malaikat tuh. Cuman karena kita ini ya oke. Saya kira tanpa komentar. Kalau soal Soeharto yang kita maksud sebenarnya bukan Pak Harto. Yang kita maksud adalah bahwa reformasi ini palsu. Sebenarnya bukan orang mau menangkap maling. Orang marah kenapa kok yang maling itu doang, mestinya bergilir dong sama kita kan.
for you and me. You play it to your heart content and make a stand. You think you smile and no one can deny your mind. It is a life that we all borrow, do you know? And you fight for your delight, oh high and low. Tiada henti bencana dan bencana tak tersentuh hati kita. Menimbulkan seluruh alam pun juga sesungguhnya Tuhan sakit hatinya. Hidup gelap kita tolak cahaya. Dan sekarang malah benci obatnya. Tak selama karena terus khianat. Penuh drama tapi iki zaman arane zaman edan. Iblis setan kelangan penggawean. Iki zaman arane zaman edan. Mangan lemper dibeset metu setan. Iki zaman arane zaman edan. Sing ra edan ra kuat hancur edan. Iki zaman arane zaman edan. Lunga kaji malah dibandem setan. Ayo konco kabeh padha sing edan. Akeh manungsa pating sliwer dadi setan. Ayo konco kabeh padha sing edan. Kejaba sing pancen kepengin dadi setan. Hati senang Soeharto sudah tumbang. Dan sekarang Soehartonya banyak niat. Penasaran aku ikut coblosan. Yang terpilih ternyata juga setan. Pakai peci bareng-bareng sembahyang. Hati-hati awas imamnya setan. Duduk bareng sambil mengunyah kaca. Lihat TV, nonton tayangan setan. Sapa sira, sapa sira, sapa sira, sapa sira.
sapa sira anreng besak jroning sukma akale menungso mampet atine sirna desa ilang cara negara ilang tata sapa sira sapa sira sapa sira sapa sira